Apakah orang Jawa itu mengenal Tuhan atau tidak? Berkali-kali kita mengatakan di dalam video kita bahasanya ajaran Jawa tidak mengenal Tuhan. Karena Tuhan itu dari bahasa Melayu. Kalau Tuhan itu personal, kalau Tuhan itu bentuk jamak. Sehingga ada juga orang pihak lain yang berperspektif Tuhan itu adalah leluhur karena bentuk jamak. Kalau Tuhan, oh Tuhan Anton. Nah, kalau personal, Tuhan Anton, Tuhan Hadi, Tuhan Puji, Tuhan Sutrimo, personal. Kalau orang banyak itu Tuhan itu dalam bentuk jamak. Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, dalam berbagai video kita sekilas ya, kita sampaikan bahwasannya konsep terciptanya manusia atau konsep penciptaan manusia ini antara ajaran-ajaran di dunia ini semua memiliki perbedaan-perbedaan. Kalau konsep menurut ajaran Timur Tengah rata-rata berkonsep manusia dan apapun yang ada di dunia ini diciptakan. Mereka berkonsep apapun yang ada di dunia, termasuk manusia, ada di dunia ini karena diciptakan. Termasuk di dalam mitologi mereka, dalam cerita-cerita mereka, ini ada manusia pertama ya, diciptakan oleh Tuhannya ya, dengan dibuat dari tanah. Tanah dibuat seperti boneka, terus ditiupkan roh. Inilah manusia pertama menurut mitologi mereka. Bahkan itu tertulis juga di dalam berbagai kitab sucinya. Nah, sementara di dalam ajaran Jawa, di dalam ajaran leluhur kita, ini konsepnya bukan diciptakan, tetapi konsepnya adalah tercipta. Diciptakan dengan tercipta itu berbeda. Kalau diciptakan tentunya ada unsur kesengajaan. Itu tadi, manusia pertama diciptakan oleh Tuhan menurut mitologi mereka. Diciptakan, disengaja. Dalam mitologi mereka diceritakan Tuhan ngepel-ngepel ya, membuat boneka dari tanah. Setelah itu ditiupkan roh. Mereka berkonsep apapun yang ada di dunia ini pasti ada yang menciptakan. Jadi apapun yang ada di dunia ini pasti ada yang menciptakan. Konsepnya ada yang menciptakan atau diciptakan oleh Tuhan. Walaupun ini kalau kita kejar, ya, apapun yang ada di dunia ini pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Tuhan. Ini menurut versi mereka, dengan menyebut nama Tuhannya dalam versi mereka. Kalau ini kita kejar, berarti Tuhan itu ada. Ya, Tuhan itu ada. Sementara konsep tadi dikatakan apapun yang ada di dunia ini ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Tuhan. Berarti Tuhan itu ada. Ya. Supaya ini para pemirsa bisa berpikir jernih, kata-kata ini saya ulangi secara pelan-pelan. Ya. Di dalam konsep ajaran-ajaran lain,
ini Tuhan menciptakan dengan cara, termasuk apapun yang ada di dunia ini, termasuk manusia, ini pasti ada yang menciptakan. Bahkan dalam menciptakan manusia, Tuhan membuat boneka dari tanah, setelah itu ditiupkan roh. Ini dalam konsep mereka. Ya. Jadi apapun yang ada di dunia ini ada yang menciptakan. Apapun yang ada di dunia ini pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Menurut mitologi mereka, yang menciptakan adalah Tuhan. Ya. Berarti Tuhan itu ada. Tuhan itu ada dalam konsep mereka. Pertanyaannya, karena apapun yang ada di dunia ini pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan siapa? Tuhan. Berarti Tuhan itu ada. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang menciptakan Tuhan? Karena mereka berkonsep Tuhan itu ada lebih dahulu gitu loh. Baru menciptakan makhluk-makhluk lain, katanya menciptakan pertama yang diciptakan itu adalah malaikat, katanya. Dari cahaya diciptakannya. Setelah itu Tuhan menciptakan jin dan setan, diciptakan dari api, katanya. Setelah itu di dalam mitologi mereka mengatakan Tuhan menciptakan manusia, dibuat dari tanah, dibuat seperti boneka, setelah itu ditiupkan roh. Ini konsep mereka. Saya tidak mau membahas lebih dalam, lebih panjang, lebih jauh, lebih detail, karena ini bukan ranah kita. Kenapa ini saya sampaikan, bahkan saya ulang, karena untuk supaya kita bisa membedakan dengan nalar sehat kita, dengan high logic kita. Ya. Bukan dalam artian kita mau menjelekkan konsep orang lain, tidak. Tadi saya menjelaskan, bahkan saya ulang berkali-kali ini supaya ini adalah untuk bentuk membedakan. Ini konsep mereka. Nah, bagaimana konsep Jawa? Konsep di dalam ajaran Jawa. Dalam hal ini tetap saya tekankan adalah konsep. Yang dari ajaran Dayak juga konsep, ya. Karena yang bercerita tadi, entah itu apapun namanya, dianggap junjungan, ketika dia bercerita kan dia juga konsep. Karena dia juga tidak paham sebenarnya. Entah itu menurut, ya, misalnya dengan disclaimer katanya dapat petunjuk Tuhan, ataukah dalam pembelajaran dari tulisan-tulisan sebelumnya. Tetapi intinya ini kan yang bercerita tadi kan juga konsep, karena dia juga tidak tahu yang sebenarnya. Bahkan ketika dia bicara pasca kematian, dia pun juga belum mati pada waktu dia menceritakan konsep tadi. Nah, begitu juga dengan konsep Jawa. Saya tekankan ini konsep di dalam ajaran. Dalam ajaran Jawa juga konsep. Ketika leluhur kita menceritakan ini pun, yang ketika bercerita juga belum mati gitu loh. Karena ajaran apapun, agama apapun, ini untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Yang menciptakan juga manusia, manusia hidup, untuk yang menciptakan manusia hidup untuk manusia hidup, bukan untuk manusia mati. Karena kalau sudah mati tidak butuh agama. Manusia mati sudah tidak lagi butuh ajaran. Itulah kenapa di dunia ini ada 4.200 agama, ada 2.500 Tuhan yang tercatat di badan PBB. Bahkan kalau menurut saya, Tuhan ini adalah imajinasi manusia. Berapa banyaknya Tuhan? Ya sebanyak jumlah manusia ada di dunia ini. Karena setiap manusia memiliki imajinasinya masing-masing tentang Tuhannya. Termasuk sekelompok manusia, yaitu bangsa, ini memiliki imajinasi tersendiri mengenai Tuhannya masing-masing. Jadi Tuhan itu tidak satu. Kalau ada yang ngotot, oh Tuhan itu satu, cuma namanya berbeda. Kita lihat fakta di lapangan.
fakta di lapangan, Tuhan menurut perspektif orang Arab ini bertentangan, bermusuhan dengan Tuhan dalam perspektif orang Israel. Karena itulah mereka berkonflik berkepanjangan sampai detik ini. Konflik warisan yang berkepanjangan. Loh, kalau Tuhan itu satu nggak mungkin toh bermusuhan gitu. Nyatanya kan Tuhan menurut perspektif orang Arab ini bermusuhan dengan Tuhan menurut perspektif orang Israel, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, kita kembali ke tadi, karena ini hanya untuk sekedar perbandingan saja. Saya tidak ingin masuk ke dalam soal ajaran Dayo. Karena itu bukan ranah kita. Ranah kita adalah pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Nah, bagaimana di dalam ajaran Nusantara? Di dalam ajaran Jawa, semua yang ada di alam semesta ini adalah tercipta, bukan diciptakan, ya. Dan istilahnya sesuatu yang tercipta, bukan diciptakan. Jadi tercipta. Tercipta oleh apa? Tercipta itu sesuatu yang ketidaksengajaan menurut akal manusia. Tetapi tercipta adalah merupakan suatu siklus alam. Ya. Sebuah proses alam, siklus alam. Tercipta oleh siklus alam, oleh proses alam. Nah, oleh siklus alam ini, apakah ini termasuk sengaja atau tidak sengaja, itu juga ini di luar jangkauan nalar manusia. Sehingga ketika kita bicara dalam konteks ini, tema saat ini adalah manusia Jawa berasal dari dewa, atau manusia Jawa merupakan keturunan dewa. Ya, tema kita. Manusia Jawa keturunan dewa. Ini yang akan kita bahas. Dan di dalam ajaran Jawa adalah tercipta. Manusia pun juga tercipta. Alam semesta ini tercipta. Tumbuhan, binatang pun tercipta. Tercipta oleh apa? Tercipta oleh siklus alam atau proses alam. Bukan diciptakan, tetapi tercipta. Kalau orang agamis mengatakan tercipta oleh Tuhan, ya terserah saja. Tapi konteksnya, konsepnya bukan diciptakan, tetapi tercipta. Nah, ini akan kita bedah. Bagaimana proses tadi? Manusia Jawa keturunan dewa. Nah, ini Mas Anton ini ya, di Sanggar Rakat Prasojo ini ya, karena sore tadi habis banyak beberapa orang kesini, kita membuat konten terkait dengan wayang orang legend. Ya, jadi sekarang wayang orang sudah punah, sudah bisa dibilang tidak ada, dan pemain-pemain wayang orang itu sudah sepuh-sepuh, ya, sudah legend ya. Sehingga tadi yang kita wawancara itu usianya ada yang 71 tahun, ada yang 77 tahun, seusia ibu saya. Tapi semangatnya luar biasa. Sayangnya saat ini banyak generasi muda kita yang tidak mau belajar tentang wayang orang. Sehingga mereka udah sepuh-sepuh ya, nah biasanya kesini siang atau sore, terus tadi sebelum maghrib itu kita antarkan pulang karena mereka sudah sepuh, tidak mungkin mereka pulang sendiri. Sehingga saat ini tinggal Mas Anton. Kita akan membahas tentang manusia Jawa keturunan dewa. Nah, ini apa yang mau ditanyakan nih Mas Anton ini? Nah, Rahayu Robo. Rahayu Mas Anton. Antara diciptakan dan tercipta. Kalau kan di Jawa, ajaran Jawa kan tercipta. Karena kan unsurnya tidak disengaja. Yeah. Apa berarti kehidupan ini adalah suatu hal yang tidak disengaja. Yeah. Yaitu kenapa?
kan hidup ini berarti tidak sengaja gitu. Nggih. Hidup saya ini juga tidak sengaja berarti. Jadi konteksnya di sini memang bukan tepat dengan istilah sengaja atau tidak sengaja ya. Kalau tadi saya sempat ngomong itu ya barangkali mohon maaf diralat ya. Jadi kalau konsep lain ya, konsep Dayoh ini kan diciptakan ya. Sehingga mereka berkonsep apapun yang ada di dunia ini termasuk manusia pasti ada yang menciptakan. Ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Tuhan. Tuhan ya. Tapi setelah kita kejar berarti Tuhan itu ada. Siapa yang menciptakan Tuhan? Mereka kebingungan. Manusia. Manusia. Tapi rata-rata mereka tidak mau berpikir sejauh itu. Dia cuma mereka hanya berpikir apapun yang ada di dunia termasuk manusia itu pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan siapa? Tuhan. Titik. Mereka tidak akan berkembang dengan penalaran-penalaran lain. Nah, Tuhan itu ada, siapa yang menciptakan? Tidak ada. Mereka nggak akan berkembang sampai ke sana pemikiran mereka. Nah, apakah yang ada di dunia ini dalam ajaran Jawa tadi kan tercipta. Tercipta ini kan bukan kalau dikatakan tidak sengaja, rasanya kita tadi saya katakan juga bukan ranah kita untuk menjangkau itu. Ini sengaja atau tidak sengaja gitu loh. Masa sebenarnya bukan pakai istilah sengaja atau tidak sengaja, tapi ini tercipta, bukan diciptakan. Tercipta oleh siklus proses alam. Nah, contoh ini, karena tema kita ini kan manusia, ya. Manusia Jawa keturunan dewa. Sebagai contoh gini, Mas Anton juga sudah punya anak, saya juga sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu. Apakah ketika terjadi regenerasi, ini konteksnya ya, ini kan bukan diciptakan, tapi kan tercipta oleh proses alam. Dan manusia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Ketika seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seks, tentunya ini kan sesuatu kan merupakan proses alam. Manusia tidak menciptakan manusia baru, tetapi tercipta oleh proses alam. Itu pun kalau alam mengendaki. Ketika terjadi prosesnya tadi benar-benar memenuhi syarat dalam proses alam. Kalau tidak memenuhi syarat, ya mohon maaf, berapa banyak pasangan suami istri nggak punya anak? Sehingga kalau guyonannya masyarakat kan gini, guyonannya kan tadi mamanya, gawe anak, sebagai contoh begitu. Kata-kata ini kan cuman guyonan. Kalau diseriusi kan nggak bisa atau gawe anak. Lalu kalau memang bisa membuat anak, mbok itu yang yang sudah menikah sekian puluh tahun nggak punya anak digawe no, kan nggak bisa. Karena di situ kan ada sebuah proses alam bagaimana komo, ya. Komo manu mani manikem. Ya. Ini harus mampu membuahi sel telur. Di sini kan dibutuhkan komonya juga harus sehat, ya. Sel telurnya juga harus sehat. Dan kesehatan ini bukan tergantung dari usia si calon bapak dan calon ibu. Ini adalah proses alam. Ya. Kalau yang sengaja itu kan cloning. Nah, cloning pun ya, entah itu kawin suntik, entah itu klon, itu pun kalau kita baca dari berbagai penelitian tersebut, sekian proses cloning itu yang berhasil berapa, yang tidak berhasil berapa, semua tetap akan berproses siklus alamnya. Nah, kalau di dalam ajaran Jawa, terciptanya apapun yang ada di dunia ini karena proses alam antara lingga dan yoni.
bukan diciptakan, ibaratnya tadi dikatakan, oh yang makhluk ini terbuat dari cahaya, makhluk ini terbuat dari api, terus manusia dari tanah gitu. Ini karena alasan ini kan lingga yoni itu dipakai kiblat orang Jawa gitu. Ya, orang Jawa dalam ajaran Jawa disebutkan terciptanya apapun yang ada di dunia ini karena proses alam. Proses alam apa? Lingga dan yoni. Bahkan saya pernah diajarkan oleh guru saya. Ya. Guru saya ini sampai beliaunya itu bertapa di bawah pohon kopi. Nah, kopi. Di bawah pohon kopi. Berhari-hari di situ, tidur di situ di bawah pohon kopi. Kenapa kopi? Kenapa kopi? Lah itu saya juga nggak ngerti, atau barangkali memang karena guru saya tadi kan hidup di lereng Gunung Semeru. Di situ banyak kopi. Bahkan misalnya tegalan kopinya beliau aja luas. Ya barangkali di kebunnya sendiri ya. Nah, beliau bercerita kepada saya, dia bertapa di bawah pohon kopi. Sampai suatu saat mata beliau benar-benar melihat bagaimana lingga dari bunga kopi. Ya. Misalnya serbuk sari. Ini masuk ke dalam yoni. Bunga kopi kan ini, serbuk itu berbentuk ya serbuk ya, terus ini lingganya tuh mekrok gini, selep masuk lingga yoni. Sampai sebegitunya beliau mempelajari Srateles hukum alam. Dan itu pun merupakan tercipta oleh proses alam. Kalau lingga yoninya manusia kan jelas, lingga yoninya hewan juga jelas. Ini pun tanaman, ini pun juga tercipta oleh lingga yoni. Dan antara serbuk sari, putik sari, antara manu, manikem, ya. Ini hidup. Sehingga orang Jawa mengatakan, yen mati iku pejah. Yen mati itu pejah. Apa artinya pejah? Pejah itu bahasa Jawa artinya mati. Yen urip melakno cikal bakale pangurip cikal bakale urip iku pejuh. Ini kata-kata istilahnya bagi orang yang tidak memahami ajaran Jawa, orang Jawa tapi tidak memahami ajaran Jawa, ya ini dianggapnya kata-kata kotor, porno gitu loh. Cikal bakal urip iku pejuh. Pejuh itu adalah kalau bahasa Indonesianya sperma. Cikal bakal urip iku pejuh, nek mati jenenge pejah. Nah, sehingga semuanya itu tercipta dalam proses lingga yoni. Jadi nggak ada peranan Tuhan ini. Itu gimana ini? Ini proses alam, ini yang nyata gitu. Karena konsep Jawa itu kan pertama logik, terminalar, dua realistis, kasunyatan toh. Yang ketiga Srateles. Nah, apakah orang Jawa itu mengenal Tuhan atau tidak? Berkali-kali kita mengatakan di dalam video kita bahasanya ajaran Jawa tidak mengenal Tuhan. Karena Tuhan itu dari bahasa Melayu. Kalau Tuhan itu personal, kalau Tuhan itu bentuk jamak. Sehingga ada juga orang pihak lain yang berperspektif Tuhan itu adalah leluhur karena bentuk jamak. Kalau Tuhan, Tuhan Anton. Nah, kalau personal, Tuhan Anton, Tuhan Hadi, Tuhan Puji, Tuhan Sutrimo, personal.
Kalau orang banyak itu Tuhan itu dalam bentuk jamak. Leluhur itu kan jamak karena kita ada di dunia ini kalau kita runut ini membutuhkan 62 kalau nggak salah leluhur untuk terciptanya kita. Jadi ikut serta. Leluhur ikut serta dalam tercipta di situ. Nah, sehingga karena konsep ajaran Jawa tadi tercipta, bukan diciptakan dan bukan ada yang menciptakan, tercipta. Sehingga di dalam ajaran Jawa dikatakan manusia keturunan dewa. Dewa dalam bahasa Jawa kuno itu dari kata dep, artinya sinar. Ini kan begini, jadi ketika ini kalau orang Jawa melakukan upacara ini bubak kawah. Ini ada sastranya dalam bubak kawah. Waktu Bopo Joko Kumolo, jadi masih calon bapak itu masih perjaka. Terus ibu itu sik perawan kencur. Gambaran seperti itu. Jadi ketika calon bapak masih Joko Kumolo ketemu dengan ibu sik perawan kencur, celorot. Ini kan sinar. Apa yang celorot? Yang celorot adalah pandangan mata seorang laki-laki pada seorang wanita. Sehingga seringkali digambarkan balangan gantalan atau balangan suruh. Suruh iku diwolak-walik ginigit padha rasane. Karena sing disawatke mau rasa. Jadi ketika ada seorang calon bapak ya, melihat seorang wanita celorot, ya, ini kan sinar sinar mata ya, cahaya ya. Karena dewa itu dari kata dep artinya cahaya, sinar. Dan bagaimana seorang calon bapak itu ketika memandang perempuan yang akan jadi jodohnya itu kan celorot, sinar kan ini. Nah, tumempuke sinar, tumempuke dep tadi ya, akhirnya akan menjadi sebuah rasa. Sehingga digambarkan balangan gantalan utawi balangan suruh. Suruh iku diwolak-walik ginigit padha rasane karena sing disawatke kuwi rasa. Nah, ini kemarin beberapa waktu yang lalu saya sempat ketawa. Jadi ada manten ya, suruh balangan suruh ya. Ini saya juga heran ini padahal manten laki-lakinya itu dari Trenggalek sana. Dari daerah Munjungan ya. Saya pernah ke sana sama Mas Puji itu. Lah waktu balangan gantal itu gantalnya dibuang ke belakang gitu loh. Dibuang ke belakang, yang nerima kan pengiringnya. Yang seharusnya disawatke ke pengantin putri. Tapi saya juga enggak heran karena waktu saya misalnya ke Munjungan sama Mas Puji itu saya pakai iket itu di sana jadi sorotan warga. Jadi orang merasa aneh itu melihat saya pakai iket. Terus waktu itu saya pakai beskap. Aneh di negeri sendiri. Aneh di negeri sendiri. Loh, saya orang Jawa, saya berpakaian Jawa. Ini di daerah Trenggalek, dianggap aneh ya. Sehingga saya juga nggak heran ini, walaupun orang Trenggalek ini udah nggak ngerti tata cara tradisi Jawa, sehingga dia nyawat ke gantalan itu ke belakang. Tapi saya yakin tidak semua orang Trenggalek seperti itu, gitu loh. Ya barangkali cuma 1-2 orang aja yang sudah mulai kehilangan Jawanya. Dan mudah-mudahan semakin sedikit orang-orang seperti ini. Gitu. Berarti dewa itu bisa dikatakan juga sukma, belum, bukan?
Belum. Nah, itu kan jadi sinar dep ya, sorot mata. Nah, sorot mata ini kalau memang tidak jodoh, ya tidak bisa ketemu. Bisa jadi laki-lakinya seneng gitu lah, perempuannya belum tentu seneng. Pandangan mata tadi, lemparan sorot mata. Ini yang bisa merasakan yang bersangkutan loh ini. Yang bisa merasakan. Karena umpamanya ada sebuah pertemuan banyak orang. Kan yang tahu bagaimana pandangan mata calon bapak dengan pandangan mata calon ibu ketemu dread gitu kan, yang bisa merasakan yang bersangkutan. Yang lain kan nggak ngerti. Mata turun ke hati. Dari mata turun ke hati. Iya itu. Inilah Dep. Manusia Jawa turunan dewa. Dep. Tapi kan setiap makhluk hidup apa keturunan dewa? Kalau semua makhluk hidup apakah keturunan dewa? Ya belum tentu juga ya. Atau bisa juga iya, karena ketika tadi kembali ke ceritanya guru saya tadi sampai bertapa di bawah pohon kopi. Ini kan juga sama. Barangkali ini sinar dewa juga toh ini. Yang akhirnya menjatuhkan putik telur masuk ke dalam istilahnya ini putik telur ke serat, nggak kena angin sari, atau apa ya. Iya. Serbuk sari ke putik sari tadi. Ini proses alam bagaimana serbuk sari merupakan linggo dan putik sari sebagai yoni masuk, entah itu lewat serangga yang mau mencoba mengisap sari madu, akhirnya kan serbuk sarinya kan bertebaran toh, ada yang masuk ke yoni atau kadang lewat angin. Ini kan kuasa alam ini. Nah, kalau kuasa alami oleh orang-orang agama disebut kuasa Tuhan, ya bisa jadi. Tapi selama ini kan orang-orang agamis kan nggak mau berkonsep itu. Semuanya pokoknya dari namanya Tuhan, makhluk imajiner, satu sosok kan begitu. Sementara kalau orang Jawa kan semua dipelajari, ini proses alam. Apakah orang Jawa tidak percaya pada Tuhan? Ya. Tuhan menurut orang Jawa, sebenarnya Sang Maha Pencipta ya, bukan Tuhan. Kalau Tuhan kan istilah Melayu ya. Sang Maha Pencipta atau Sang Moho Gesang ya. Orang Jawa itu kan tidak mau istilahnya itu kalau istilah Jawa itu tidak mau kualat ya. Istilahnya tidak berani mengira-ira, membayangkan tentang Sang Maha Pencipta. Sehingga orang Jawa bilang Sang Maha Pencipta itu tan kena kinaya ngopo, atau yang sukmo kawekas. Sukmo kawekas itu dari kata apa? Sukmo kang kawitan lan wekasan. Kawitan itu pertama, mula-mula. Wekasan itu yang terakhir. Tetapi ini juga bisa diartikan sukmo sing tanpa kawitan, tanpa wekasan. Karena orang Jawa tidak berani, misalnya memikirkan, membayangkan Sang Maha Pencipta, karena itu memang bukan bukan kuasa manusia. Nah, kalau ada ajaran yang berani misalnya berkonsep Tuhan ini pemarah, Tuhan ini pengasih, Tuhan ini pecemburu, Tuhan ini maha, punya sifatnya maha. Ini kan kalau istilahnya kalau menurut saya ini malah bukan Tuhan Maha Pencipta. Kenapa? Karena masih terkonsep, masih terdefinisi seperti manusia maha. Berarti kan belum Tuhan, belum Tuhan yang sebenarnya, belum Tuhan sejati. Kalau Tuhan sejati tentunya tidak terdefinisi. Kalau masih bisa didefinisikan, oh Tuhan itu pengasih, Tuhan itu penyayang, Tuhan itu pemarah, ya. Ya kan berarti kan belum Tuhan yang sebenarnya Tuhan, karena masih bisa didefinisikan gitu. Kan mirip barang. Oh, roti ini terbuat dari tepung, dari telur, dari terigu, dari gandum. Kalau memang nggak terdefinisi, bagaimana
bagaimana orang Jawa menyembahnya. Ya. Sehingga kalau ajaran lain kan seringkali kan menyembah Tuhan itu dengan sebuah titik fokus. Dan titik fokus itu di luar gitu loh. Yang mereka jadikan gitu loh. Sementara kalau ajaran Jawa itu ketika bicara manembah kan sudah kita sampaikan di video kita yang lain. Di dalam ajaran Jawa manembah itu ada manembah rogo, ya. Ada manembah rasa, ada manembah cipta. Bagaimana manembah rogo? Orang Jawa melakukan ritual-ritual ke alam semesta bersinergi. Karena orang Jawa mempercayai dimanapun alam semesta ini ada energi Tuhan. Jadi, dan ini ternyata akhir-akhir ini konsep ini terbukti secara sains, secara teknologi. Apapun yang ada di dunia ini ada energi Tuhan. Tetapi bagi orang-orang Eropa pada waktu itu, bagi orang-orang Timur Tengah pada waktu itu, ini dianggapnya primitif. Leluhur kita dikatakan bertuhankan banyak dinamisme. Leluhur kita dibully, disesatkan, ya. Dianggap primitif karena leluhur kita itu menyembah banyak Tuhan, dinamisme. Tapi ternyata saat ini malah lebih terbukti secara sains dan teknologi bahwasanya energi Tuhan ada di mana-mana. Dan karena itulah leluhur kita mengajarkan melakukan ritual-ritual, sesaji-sesaji untuk bersinergi dengan energi semesta. Di punden, di pedanyangan, di mata air. Ini kan bentuk sinergitas, harmonisasi alam semesta. Supaya alam semesta ini menjadi harmonis, menjadi berjalan sesuai dengan siklus alam yang benar. Setelah hal ini tidak dilakukan, apa yang terjadi? Alam kita mengalami kerusakan. Kenapa? Karena banyak pohon besar tumbang hanya karena dianggap menurut ajaran agama mereka katanya ini sirik atau musyrik, tidak boleh. Akhirnya karena pohon besar ditumbang, akhirnya mata airnya kering. Terjadi ketimpangan alam. Ya. Ini kan manembah rogo. Menyembah berarti. Manembah, bukan menyembah. Iya, bukan menyembah tapi manembah. Konsep ajaran Jawa bukan menyembah tapi manembah. Kalau konsepnya menyembah berarti kan ada jarak. Menyembah itu kan ada jarak. Tapi kalau manembah itu kan satu kesatuan. Menyatu, harmonisasi, sinergi kan itu. Manembah rogo, manembah rasa, manembah cipta. Jadi gemblenging cipta di dalam diri kita. Jadi manusia Jawa keturunan dewa. Tapi yang jadi pertanyaannya, siapakah manusia Jawa? Ya. Orang Jawa. Orang yang Jawa. Apakah berarti orang Inggris, orang Eropa, orang Arab, orang Cina ini tidak keturunan dewa? Tadi kita katakan manusia Jawa keturunan dewa. Karena orang Inggris, orang Eropa, orang Arab, orang Cina ini bisa menjadi Jawa. Dengan keturunan dewa. Dewa itu sedap tadi, sinar tadi. Pancaran sinar yang suci tadi. Sehingga menjadi manusia yang Jawa, manusia yang berperilaku Jawa. Kalau yang mengenal banyak dewa itu gimana maksudnya? Nah, sementara ada juga penciptaan, ya sesuatu yang tercipta bukan karena dewa. Ya. Contoh, umpamanya terjadi perkosaan massal, gitu. Ini kan bukan karena dep tadi, bukan karena sinar tadi. Tetapi karena nafsu kebinatangan. Dan ketika terjadi kasus
perkosaan massal pada masa ada huru-hara kemarin. Ini kan nampaknya juga mohon maaf ada kesengajaan. Si laki-laki yang banyak yang terjadi perkosaan massal tadi kan tentunya pakai obat ini. Kalau enggak secara manusiawi, apa bisa dalam kondisi carut marut huru-hara, ada kebakaran di mana-mana kok mohon maaf dia masih punya nafsu, terus kemaluannya masih tegang, ini kan juga sesuatu yang enggak logik tuh. Nah kalau si perempuannya kan memang diperkosa, dia posisi kan dia sebenarnya kan tidak siap, dipaksa. Jadinya apa kalau bukan dari dewa? Nah kalau seperti ini bukan keturunan dewa, tapi adalah nafsu kebinatangan. Nah apakah bayi-bayi ini yang bersalah? Tentunya tidak. Yang bersalah kan yang si pelaku perkosaan tadi. Dan bayi-bayi ini tadi nanti setelah dewasa dia bisa berproses menjadi Jawa. Karena dia punya kemandirian, punya kemerdekaan tersendiri dalam menempuh hidupnya. Ini kalau kita bicara tentang ajaran Jawa, kita bicara tentang proses alam. Nah, bagaimana kalau kita bicara tentang mitologi Jawa? Dalam mitologi Jawa, manusia pertama ini kan Dewa Manu namanya, Dewa Sangjang Manu. Sangjang itu penyebutan sesuatu yang sangat terhormat, yang Manu. Bukan Maha, lain berarti. Ya? Maha, maksudnya Sangjang itu tidak ya, sama dengan Sangjang itu sesuatu yang maha, sesuatu yang terhormat ya, sesuatu yang sangat dihormati. Ya. Nih Sangjang Manu. Manu ya, Manu, Mani, Maningkem. Ya. Manu ini kan Mahdi di posisi di mana? Mahdi saya malah belum pernah baca kalau ada ajaran Jawa, tidak tahu ya. Kalau yang pernah baca itu adalah Manu, Mani, Manikem. Manu adalah bentuk akhirnya menjadi bentuk jamak, Manu menjadi manusia, menjadi men. Ini bahasa Sanskerta, bahasa Jawa kuno, dan bahasa ini mempengaruhi bahasa lain termasuk bahasa Inggris. Manu kan ya menjadi men, man tulisannya ya. Terus menjadi mani, milik laki-laki tadi. Manikem itu milik perempuan, Linggayoni. Entah milik laki-laki, entah milik perempuan, cikal bakal hidup namanya Pejuh. Kalau mati namanya Pejah. Ya. Kalau pembicaraan ini yang berasum ketika mereka berasumsi ini porno, ya pikiran yang berasumsi gitu loh. Karena semua itu tergantung kita berasumsi masing-masing. Sebagai contoh kayak gini. Bagi orang yang berpikiran berasumsi kotor, melihat payudara besar ini kan menjadi mesum. Tetapi bagi orang yang berpikir jernih, apalagi seorang bayi melihat payudara besar dari ibunya, itu adalah sumber kehidupan. Sehingga orang Jawa ada tempat ritual namanya sumber tetek di Jolotundo. Nah, ketika ada seorang perempuan yang bersusu memiliki susu besar, kok ada laki-laki yang berpikir mesum, terus dia teriak-teriak ini harus dikerukupi, ini kan kesalahan besar. Yang berpikir mesum itu kan si laki-lakinya. Berarti yang perlu diperbaiki kan bukan sekedar perempuannya yang bersusu besar, tapi si laki-laki yang berpikiran mesum tadi. Harusnya laki-lakinya ditutupi. Jadi tutupi pikirannya, didewasakan pikirannya gitu loh. Sementara yang perempuan yang bersusu besar tadi tentunya kan dia sebagai orang Jawa kan sudah berpakaian terhormat dengan kebaya. Terus umpamanya dalam perjalanan ya, bayinya menangis ya. Seorang ibu ini adalah sumber kehidupan untuk anaknya. Seorang ibu adalah nabi untuk anaknya. Sehingga jangan dulu ya seringkali entah itu di perjalanan di bis itu biasa ibu mengeluarkan
teteknya untuk meneteki anaknya. Dan pada waktu itu ya, sebelum ajaran Dayuh itu merajalela, ini tidak ada tuh pelecehan seksual. Para laki-laki yang melihat itu juga tidak berpikir mesum dan tidak terangsang loh. Nah, mereka tidak berpikir aneh-aneh, ini apa istilahnya kata mereka berkedok dengan kata aurat. Sementara aurat itu kan bicaranya budaya, dan setiap budaya memiliki kriteria sendiri tentang aurat gitu loh. Tidak sama antara budaya bangsa A dengan bangsa B dengan bangsa C tentang kriteria aurat. Sehingga ketika ada seorang ibu meneteki bayi di tempat umum, kok ada laki-laki yang berpikir negatif, berpikir mesum, yang salah kan bukan ibu neteki bayinya, tapi si laki-laki yang berpikir mesum tadi. Berarti dia pikirannya perlu disucikan itu. Nah, jadi secara mitologi ajaran Jawa itu Sangjang Manu. Ada yang mengatakan Sangjang Manu ini merupakan ajaran Hindu ya. Kalau Hindunya Hindu Bali, Hindu Jawa itu kan sebenarnya bukan Hindu awalnya, tetapi memang ajaran Jawa. Kalau di Bali ya Gomo Tirta gitu loh. Sementara kata Hindu sendiri baru muncul di pemerintahan Indonesia tahun 1959. Sangjang Manu. Sangjang Manu terus istrinya adalah Satarupa, Satelur. Jadi, nah bagaimana kita berproses ya? Ya. Di dalam ajaran Jawa itu kan tidak ada pernikahan, tidak ada konsep pernikahan, tidak ada di dalam ajaran Jawa. Karena pernikahan itu kan dari bahasa Arab yang artinya adalah sex intercourse. Ya. Di dalam ajaran Jawa itu adanya kan konsep perkawinan. Perkawinan dari kata kawin. Dalam bahasa Jawa kuno artinya boyong. Proses perkawinan, upacara perkawinan adalah sebuah proses bagaimana seorang laki-laki ingin memboyong seorang perempuan untuk dijadikan istrinya, untuk dijadikan garwo, sigarane nyowo. Sehingga di situ ketika berproses suami istri, ini seharusnya juga merupakan bentuk sembah rasa dan sembah cipta. Sehingga disinilah benar-benar akan memunculkan manusia Jawa yang benar-benar keturunan dewa. Sinar yang benar-benar sinar suci dari sang calon bapak dengan sang calon ibu. Sehingga disinilah akhirnya ada ajaran namanya Asmaragama. Ini di video kita ada juga, sudah kita sebut tentang ajaran Asmaragama. Jadi nggak boleh gobras gabus, apalagi sampai meniru kayak BF itu nggak boleh. Ada aturannya. Nah, selama ini kan banyak di antara kita kan sudah mulai meninggalkan warisan-warisan leluhur kita, sehingga ilmu-ilmu semacam ini semakin langka. Sehingga ketika terjadi hubungan laki-laki dan perempuan itu lebih cenderung pada bicara nafsu, bukan bicara rasa. Ini maksud saya rasa itu bukan rasa apa ya? Rasa apa? Lahiriah, enaknya bermain seks bukan, tapi rasa hati nurani. Dan ini hanya bisa terjadi ketika istilahnya karena katresnan kang suci. Bukan suatu pemaksaan, bukan suatu perkosaan. Tapi benar-benar tuwing rasa tresno suci dari hati nurani. Ini manusia Jawa turunan dewa. Ya. Ditanyakan lagi Mas Anton. Untuk mengenal dewa bagaimana caranya? Ya? Untuk mengenal dewa, apa bisa dikenali dewa? Cahaya itu maksudnya. Dikenali nggak? Yang mengenali ya diri kita masing-masing. Bagaimana ketika sorot mata kita ya, gak melihat perempuan, tas ya, ini sorot mata kita, ini bisa bertemu dengan sorot mata perempuan yang benar-benar akhirnya menjadi jodoh kita.
yang merasakan diri kita. Kalau yang sudah punya jodoh, yang belum punya jodoh. Wah, ini ya, tapi kan pernah punya jodoh gitu lah. Ini Mas Anton harus melakukan pencarian. Mudah-mudahan masih ada jatahnya. Nggak ada ini. Nah, ini tentunya usaha kan, nggak boleh istilahnya ini cuman duduk manis, nggak boleh, memang harus usaha. Nah, dewa ini kan dep, sinar, cahaya ya. Termasuk dewa dalam bentuk apa? Cahaya sukma sejati kita. Karena manusia Jawa berasal dari keturunan dewa, berarti sukma sejati ini juga dewa, dep, sinar. Ketika sukma sejati kita atau dep kita sudah pergi, ini material kita ya akan kembali mengurai. Yang tanah kembali ke tanah, yang air kembali ke air, yang api kembali ke api, yang udara kembali ke udara. Cara mengembalikan itu, Romo Yon. Untuk mengembalikan itu kan kemarin di video kita yang berjudul Moksa sudah kita bahas itu. Jadi bagaimana cara kita mengembalikan yang api kembali ke api? Ini tentunya inilah ilmu moksa, ilmu mengurai materi. Kalau di dalam serat Gajah Mada itu kan bagaimana Gajah Mada waktu itu dia diminta sowan ke Prabu Hayam Wuruk karena dia merasa tidak lagi berkenan, dia duduk bersila, dia memunculkan api dalam tubuhnya untuk membakar tubuhnya ini untuk mengurai. Yang tanah kembali ke tanah menjadi abu toh, yang air kembali ke air, yang udara kembali ke udara, yang api kembali ke api. Karena di dalam tubuh kita memang ada 4 unsur tadi. Dan api ini bukan dep loh ya. Api itu bukan sinar, berbeda, bukan cahaya. Nah, bagaimana kalau manusia itu tidak mampu moksa secara independen, ya harus dibantu oleh yang hidup. Dengan cara apa? Dibakar ya. Sehingga ketika kita dimintai tolong untuk ritual penyempurnaan sukma dimanapun itu, entah kemarin di Solotigo, di Ngerobokan, terus kemarin di Kediri, ini yang bisa menyempurnakan sukma dari yang meninggal tadi adalah keluarganya. Saya cuma menuntun saja, karena yang tahu kehidupan pada waktu yang meninggal tadi masih hidup kan hanya keluarganya. Sehingga di dalam cerita tentang Wahyu Makutoromo, bagaimana Gunawan bisa mau masuk surga, dia harus menyempurnakan 4 nafsunya ini yang menentukan yang hidup. Waktu itu adalah dia 4 saudara tadi, sedulur papan mau pancar tadi ini ke para Pandawa. Sehingga kenapa di dalam ajaran Jawa itu untuk mengeti anggota keluarga yang meninggal itu biasanya wonten apem. Terus ada apem sing arum biasanya. Jadi bukan sekedar apem sing arum enten pisang. Itu apa maksudnya? Harus menjaga keharuman yang meninggal tadi. Siapa yang menjaga keharuman? Ya keluarganya. Di situ ada pisang apem dan pisang adalah linggayoni. Bagaimana keluarganya harus menjaga keharuman nama dari yang meninggal tadi. Tetap yang menyempurnakan adalah yang hidup gitu. Sehingga orang Jawa benar-benar sadar kalau yang namanya ajaran, filosofi, falsafah ataupun agama itu adalah konsep orang hidup untuk orang hidup, bukan untuk orang yang mati. Kalau dikubur gimana? Ya, kalau dikubur tentunya terjadi apa? Mengurainya lama sekali. Kan tulangnya kan nggak bisa. Iya, tulangnya bahkan nggak bisa mengurai. Tapi kan untungnya masih ada tulang kan, manusia purba kan bisa ditemukan. Ya. Jadi jadi ketika istilahnya dikubur, itulah tentunya akannya terjadi kemelekatan.
Banyak sukma sejati itu akhirnya apa? Kemelekatan terhadap raganya. Dia menunggui raganya di kuburan. Sehingga banyak sekali kuburan-kuburan itu yang kalau orang kita lewat itu merinding, ada energi di situ. Karena banyak energi yang nunggui kemelekatan raganya. Nah, dalam satu sisi, nanti sekian juta tahun lagi ya, karena fosil manusia purba itulah kita menjadi tahu ya. Sekarang gini, orang-orang yang menghuni pulau ini, tanah ini, itu kan ribuan, bukan hanya 1-2 orang, tetapi yang tertinggal raganya, tulangnya yang tidak bisa terurai kan hanya beberapa gelintir saja. Sehingga ya ini kan menjadi sebuah pertanyaan secara spiritualis. Ini kan tulangnya nggak terurai. Sehingga bagi orang yang spiritualis yang mempelajari kesejatian, ini ketika mohon maaf, selama ini kan banyak orang yang berpikir, terutama dari kaum agamis ini, ada kuburan dibongkar mayatnya masih utuh ini. Ini kan dipuja-puja, katanya ini dulu masa hidupnya baik sehingga raganya masih utuh, badannya masih utuh, baunya harum. Ini kan mengada-ada, yang namanya mayit ya tetap baunya kan busuk. Nah, kalau masih utuh, ini kalau menurut mereka ini kan katanya manusia mulia kan begitu. Punya amalan. Punya amalan. Nah, kalau di dalam konteks ajaran Jawa, dalam konteks spiritual, ini harus kita pertanyakan, berarti bumi aja nggak nerima. Bumi aja nggak nerima toh jasadnya, sehingga jasadnya masih utuh. Alam saja nggak menerima kan ini. Kok seperti itu dipuja-puja kan ya aneh, wong alam saja nggak nerima. Padahal kita semua berasal dari alam semesta. Sehingga itulah ketika kita melakukan ritual penyempurnaan sukma, di situ pasti ada bubur Poncowarno, ada bubur Sengkolo. Bubur Poncowarno itu melambangkan sedulur papat limo pancer, terus bubur Sengkolo adalah melambangkan perjalanan hidup. Terus ada kembang telon, ini untuk menetralisir energi negatif dan energi positif. Kembang telon, mawar merah, kenongo sama melati putih. Kalau nggak ada melati putih itu adalah mawar putih. Terus ada kembang setaman, atau bisa sebenarnya kembang Poncowarno atau kembang setaman. Terus di situ juga ada burung perkutut, melambangkan sukma yang diterbangkan ke alam semesta supaya menyatu. Jadi energi kita kembali ke Sang Maha Energi. Inilah manusia Jawa keturunan dewa. Ya kita semua inginnya juga seperti itu nantinya. Kalau raga ini sudah nggak bisa dipakai, ya sukma sejati kita yang energi kembali ke Maha Energi. Kan berarti bunga-bunga itu sebagai perantara. Perantara. Kenapa sekarang orang Jawa kok anti kayaknya dengan bunga? Nah, ini berarti manusia yang tidak Jawa. Karena bunga ini kan baunya harum. Saya yakin semua orang suka bau harum daripada bau busuk. Dan ternyata bunga-bunga yang selama ini dipakai oleh leluhur kita untuk ritual-ritual ini memiliki energi yang luar biasa. Ini bisa menangkis energi negatif. Sehingga saya pernah melakukan uji coba kecil-kecilan itu ya. Saya ambil air dari sumur 2 gelas, saya taruh di tempat yang berbeda, yang satu saya kasih bunga, yang satu tidak. Yang tidak saya kasih bunga ini cuma 3 hari keluar jentik-jentiknya. Energi negatif muncul di situ. Di situ tercipta energi negatif, tercipta kehidupan, jentik-jentik. Sementara yang ada bunganya nggak ada jentik-jentik. Nah, ada lagi ditanyakan Mas Anton. Bagaimana kita harus berpikir, bagaimana sinar kita, depth kita, sukma sejati kita, energi kita kembali ke Sang Maha Energi, ke alam semesta. Bukan menunggui raga kita di kuburan. Entah sampai kapan gitu loh. Karena manusia Jawa keturunan dewa. Manusia Jawa berasal dari dewa. Bukan dari tanah. Bukan kenapa? Loh, tanah itu kan cuman raga kita.
Jadi Jawa yang dimaksudkan universal. Oh iya, bukan suku Jawa. Ya, sehingga ketika kita bicara manusia Jawa berasal dari dewa atau manusia Jawa keturunan dewa. Jawa di sini bukan sekedar suku Jawa. Itulah sebabnya dalam video kita yang lain ada judulnya apa? Ajaran Jawa, ajaran yang tidak memihak bangsa Jawa. Di situ kita jelaskan bagaimana ajaran Israel memihak bangsa Israel, ajaran Arab memihak bangsa Arab, sementara ajaran Jawa tidak memihak bangsa Jawa. Lebih universal gitu. Termasuk konteks bahasan kita ini tadi, manusia Jawa keturunan dewa. Bukan dari tanah gitu loh. Tanah itu hanya raga kita. Berarti karena ketika bicara manusia, ini tadi saya katakan manusia dari kata man. Dewa bukan berarti sosok, berarti kan ada sinar yang mengartikan sosok. Nah, ini kan yang berarti yang berperspektif, yang kurang luas perspektifnya. Karena itulah orang Jawa, ajaran Jawa mengajarkan bagaimana manusia tadi berkemanusiaan. Bisa memanusiakan manusia. Dewa bisa disimbolkan apa gimana? Dewa itu kalau disimbolkan bisa. Ya. Tapi dewa itu sebenarnya bukan sosok. Sehingga di dalam ajaran Jawa, dewa disimbolkan ada dewa Brahma seperti ini, dewa Wisnu seperti ini, dewa Yomodipati seperti ini. Ini cuma simbol. Dan simbol ini tercipta karena proses imajinasi manusia. Tapi kalau Tuhan ini tidak terkonsep, kalau terdefinisi dalam ajaran Jawa. Sehingga orang Jawa Gusti Kang Moho Gesang itu tan kena kinaya ngopo, tidak terkonsep secara terdefinisi gitu. Orang Jawa hanya berani menilai dari sifatnya Tuhan, hanya menilai dari arannya. Aran itu julukan. Orang Jawa tidak berani memberi nama Tuhan Sang Maha Pencipta. Sehingga nanti kita bahas tentang bagaimana Islamisasi atau Arabisasi wayang ini sebenarnya penghancuran dan penyesatan gitu loh. Karena di situ diceritakan bagaimana digambarkan ya katanya Sangjang Tunggal, Sangjang Wenang, ini keturunan Adam. Ini kan diceritakan di wayang-wayang Jawa versi sekarang yang banyak cerita yang mengatakan itu karena dari Wali Songo gitu loh. Terus ditulis dalam Babat Tanah Jawa. Ini kan menyesatkan gitu loh. Kenapa? Karena Sangjang Tunggal, Sangjang Wenang ini kan ini kan gambaran tentang Tuhannya orang Jawa. Gambaran, julukan. Tuhan itu memang punya wewenang. Tuhan itu tunggal. Nah, kalau digambarkan Sangjang Wenang, Sangjang Tunggal keturunan Adam, ini kan juga lucu. Terus setelah itu terus digambarkan dewa-dewa tadi perang kalah dengan manusia. Ini kan ceritanya kan semakin menyesatkan kalau kita bicara dalam konteks filosofi dan falsafah kehidupan dalam ajaran Jawa. Ini ulahnya para penjajah, para dayoh yang mencoba semakin menyesatkan keturunan-keturunan Jawa terhadap ajaran-ajaran Jawa. Ya, gimana untuk mengimbangi? Nah, mengimbangi ini yang hoak-hoak itu. Ya, yang jelas kita semua harus siap dan berani untuk menjadi piranti alam untuk keseimbangan, termasuk kita membuat konten ini untuk mengimbangi mereka. Tetapi tentunya apapun makhluk di dunia ini tidak akan bisa mengelak dari hukum alam. Siapa menanam akan menuai. Kenapa akhir-akhir ini banyak pencerahan-pencerahan, banyak generasi muda kita yang tercerahkan akhirnya menyerang ajaran-ajaran dayoh? Karena ini hukum alam, siapa nandur ngunduh. Karena ajaran dayoh ketika datang ke sini banyak menyerang budaya-budaya kita, banyak menghancurkan, banyak mematikan ajaran-ajaran leluhur kita.
Siapa mereka kok yang menanam duluan, menanam kebencian. Mulai 500 tahun yang lalu bahkan sampai detik ini bagaimana mereka menyerang budaya leluhur kita. Mematikan budaya leluhur kita, bahkan sampai detik ini pemerintah kita menjadi pemerintah yang durhaka terhadap leluhurnya. Mereka menganggarkan ratusan triliun untuk pemberdayaan budaya asing, budaya Dayoh untuk kedua agama. Sementara budaya leluhur kita malah dimatikan. Semua makhluk tidak akan bisa mengelak hukum alam. Semua akan menanam, siapa menanam akan menuai. Kita tunggu aja. Sehingga jangan heran kalau saat ini setelah banyak generasi muda yang kita yang tercerahkan, mereka membongkar rahasia-rahasia dari ajaran-ajaran Dayoh yang menyesatkan tadi. Termasuk kita bicara ini, manusia Jawa keturunan dewa. Jadi untuk bahasan ini, apa ada pertanyaan supaya nggak melebar Mas Anton? Nanti melebar kemana-mana nanti. Dewa 19. Dewa 19. Oh itu Ahmad Dhani itu. Yeah. Berarti asal dewa itu dari asal kata. Ya. Dewa itu kata. dari kata deb, bahasa Jawa kuno atau bahasa Sanskerta artinya sinar. Kalau huruf Palawa itu apa Sanskerta? Palawa beda lagi. Oh, beda lagi. Jadi Palawa ini ada yang mengartikan Palawa itu adalah Pali Jawa, sehingga ada akulturasi antara bahasa Pali yang berasal dari India, ya, dari daerah India sana, Bangladesh sana, jadi dengan aksara Jawa, jadi menjadi Palawa, Pali Jawa. Karena dalam berbagai penelitian, ya, kalau beberapa waktu yang lalu kita dicekoi di dogma kalau budaya India mewarnai kita. Tapi sekarang sudah mulai terbongkar, ternyata malah kita yang mewarnai India. Kita yang mewarnai India. Sehingga apa namanya? Jadi India mencari ilmu di sisi Iya, Jawa. leluhur kita dulu bahkan sampai ke India gitu, termasuk pendirian Universitas Nalanda. Ini cabangnya di India, pusatnya di Sriwijaya oleh Dharma Kitri gitu. Ini mulai terbongkar akhir-akhir ini. Bagi kita semua yang haus tentang ilmu pengetahuan ini, silakan baca terus, kita kejar terus ilmu ini. Salah satunya terakhir kemarin tuh yang melakukan penelitian ini kan melakukan penelitian ini kan dari orang-orang Moratakus ini, dari Santo Sabha Piliang ini. Piliang itu nama marga di daerah Moratakus sana. Ye, Mas, lagi? Cukup? Ye. Nah, para pemirsa yang saya hormati, bagi yang para pemirsa belum terwakili pertanyaannya oleh Mas Anton, silahkan tanya di kolom komentar. Barangkali nanti akan kita bahas di kegiatan kita lainnya. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Mohon maaf bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.